Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haris akan menyampaikan sebuah kisah tentang perintah kurban dan haji. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Beliau mendapat julukan ayahanda para nabi karena dari beliau banyak terlahir keturunan yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim dan ibundanya yang bernama Hajar radhiyallahu anha. Waktu masih kecil, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail mengendarai unta menuju tempat yang diperintahkan oleh Allah. Tidak berpenduduk, lembah yang sangat gersang. Dan Ibrahim meninggalkan mereka di sana. Persediaan bekal Hajar sudah mulai habis. Cuaca semakin bertambah panas. Ismail alaihissalam masih menyusui sehingga membuat Hajar cepat merasa kehausan. Hajar mencari sumber air dengan berlari dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kaki Ismail alaihissalam terlihat berulang kali menginjakkan tanah dan akhirnya air memancar keluar. Jalur yang ditinggali Hajar dan Ismail bukan jalur yang sering dilewati oleh para musafir. Suatu ketika ada musafir yang tersesat dan melihat ada sekelompok burung yang terbang mengitari, sebuah pertanda ada sumber air. Ibrahim sekali berkunjung untuk melihat perkembangan tempat tinggal Hajar. Ibrahim alaihissalam merasa takjub dengan perkembangan yang terjadi cukup pesat. Setelah Nabi Ismail tumbuh remaja, Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail sebagai bentuk pengorbanan. Ismail pun menerima dengan ikhlas. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa hewan ternak sebagai pengganti Ismail alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi kediaman anaknya untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Setelah berjumpa dengan Ismail alaihissalam, Ibrahim pun menyampaikan tujuan kedatangannya, bahwasanya Allah telah memerintahkan mereka untuk membangun kembali Ka'bah yang telah lama hilang. Nabi Ibrahim dan Ismail pun segera untuk membangun Ka'bah. Namun mereka kesulitan mencari letak posisi yang tepat. Kemudian Allah kirim malaikat Jibril untuk memberikan informasi di mana pondasi Ka'bah tersebut. Nabi Ibrahim menggali pondasi, kemudian menyusun batu satu demi satu, kemudian menggunakan tanah liat sebagai berkat. Ketika bangunan sudah meninggi, Nabi Ibrahim kesulitan untuk meletakkan batu pada bagian atas, sehingga beliau menggunakan batu untuk pijakan. Bekas telapak kaki Ibrahim alaihissalam masih membekas sampai sekarang. Setelah berhari-hari, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam bekerja tanpa lelah. Setelah membangun Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyuruh umatnya melaksanakan kembali ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyahut seruanmu. Nah teman-teman, itu kurang lebih kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian teman-teman coba buat gambar dan keterangan urutan manasik haji. Boleh dapatkan sumber dari buku atau internet. Yang terakhir pengumpulan hari Senin depan ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.